Selamat datang di Burit Senja. Dan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari thread Twitter dari akun @joid_sijelek alias PD tidak baik. Kisah ini bercerita tentang pendakian di Gunung Arjuno. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke ceritanya. Panggil aku Daple. Ya, sebut saja begitu. Aku asal Jakarta dan kebetulan lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang. Kejadian ini terjadi pada bulan September tahun 2019. Waktu itu bulan September yang dingin dan basah. Kebetulan kota Malang memang lagi hujan. Hari itu sebenarnya aku gak ada niatan untuk mendaki gunung karena memang lagi tanggal tua. Tapi ada sesuatu kejadian yang bikin aku akhirnya memutuskan untuk mendaki. Waktu itu aku lagi kelas sore. Dosennya boring banget dan akhirnya aku yang duduk di belakang ngobrol tentang pengalaman mendaki ke temanku ini. Dan sebagai catatan, aku ikut organisasi pecinta alam hanya saat SMA saja. Dan di kampus aku ngerasa aku gak butuh untuk ikut komunitas pendaki. Teman yang aku ajak cerita ini sebenarnya hari ini dia dan anak-anak Impala ingin mengadakan diklat. Tapi dia bukan panitia. Karena sudah lama gak naik dan gak daftar jadi panitia, temanku ngajak untuk naik ke Arjuno. Pertama kalinya aku diajak, aku menolak karena memang hanya memegang duit yang sedikit dan aku sangat buta terhadap Gunung Arjuno. Tapi temanku ini maksa banget buat aku ikut. Dan ya udahlah, daripada dia jalan sendiri, akhirnya aku ngerasa bahwa aku bisa nemenin dia dan aku juga ngerasa aku bisa healing sedikit-sedikit. Dan bodohnya aku hanya mengiyakan ajakannya tanpa sedikit pun memiliki pengetahuan yang cukup tentang gunung tersebut. Sorenya sekitar 5:30 aku packing di kosan temanku. Sebenarnya sempat ada rasa ragu di hatiku pada waktu itu. Hujan besar sejak siang menggoyahkan niatku kala itu. Aku juga sempat menelpon orang tua namun sepertinya mereka tidak bisa kuhubungi. Alhasil aku naik gunung tanpa persetujuan mereka. Malamnya sekitar pukul 8 hujan sudah berhenti. Aku akhirnya berangkat ke base camp Tretes. Lokasinya di daerah Pandaan Pasuruan. Aku ke sana bermotor berdua bersama temanku itu. Sampai di base camp Tretes sekitar jam 12 malam. Menurutku base camp Tretes ini asik. Banyak yang jualan di sana. Jadi kalau pada mau santai ataupun mau mendaki bisa ngopi-ngopi dulu. Tapi yang bikin aku bingung di base camp ini sepi banget. Ya nggak kayak base camp gunung-gunung lainnya. Di sana cuma ada beberapa motor. Di loket Semaksi juga nggak ada orang. Akhirnya aku pun bertanya kepada warung di dekat loket itu. Yang jaga bapak-bapak, sudah berumur. Katanya loketnya buka pagi sampai sore. Habis maghrib yang jaga pulang. Lalu aku bertanya lagi kepada bapak itu. Kok sepi banget pak? Emangnya nggak ada yang naik apa gimana sih? Ternyata udah 2 minggu ini Arjuno itu kebakaran dan baru dibuka tadi pagi. Di sosmed pun juga belum resmi dibuka, jadi wajar sekali kalau memang belum ada yang naik, kata si bapak. Karena aku gak ada waktu banyak dan memang planning awal pas nyampe base camp langsung naik, aku hanya izin kepada si bapak tapi gak dibolehin naik. Bahaya kata bapak itu. Aku gak ngerti apa sih bahayanya, soalnya aku kan juga sudah sering naik gunung trek malam. Dan si bapak ngotot, malah nyuruh aku pulang dan balik lagi besok. Tapi mau bagaimana lagi, karena jarak dari base camp ke kosan juga cukup jauh. Akhirnya aku minta izin ke bapak untuk mendirikan sebuah tenda di sekitar situ dan dibolehin saja sama bapaknya. Akhirnya kami berdua bermalam di base camp malam itu. Jam 3 sudah tiba dan tiba-tiba ada yang nyamperin tendaku. Ternyata ada 2 anak muda yang izin sama aku untuk tektok malam ini. Tektok sendiri adalah sebuah kegiatan pendakian di mana mereka akan sampai puncak dan langsung turun tanpa bermalam di sana.
Mendengar permintaan dari anak-anak tersebut, aku langsung kaget. Benar-benar gak masuk akal. Asal kalian tahu, Gunung Arjuna ini tingginya 3.339 mdpl dan mayoritas treknya via tretes, curam dan berbatu, sangat tidak mungkin untuk tektok. Ternyata anak-anak ini bawa rombongan sekitar 2 mobil dan ada ceweknya. Kulihat mereka sekali lagi. Mereka sama sekali tidak membawa peralatan hiking, hanya memakai sneakers dan juga jeans. Ini sebenarnya mereka ingin naik gunung atau ingin bertamasya. Aku nggak habis pikir sama mereka. Ternyata anak-anak ini mau ke Gunung Penanggungan. Jelas mereka salah gunung. Aku mencoba menjelaskan bahwa ini adalah base camp Arjuna Welirang. Dan yang pasti Gunung Penanggungan bukan di sini. Tapi bocah-bocah itu tetap ngeyel. Memang dasar milenial yang nggak bisa dibilangin. Kolot dan juga keras kepala. Karena aku juga udah malas ngeladenin bacot-bacot mereka, akhirnya aku menyuruh mereka untuk bertanya kepada si bapak tadi. Di luar dugaan, bapaknya malah ngebolehin mereka buat naik. Ini benar-benar bapak kurang ajar ya. Aku yang mau naik dengan peralatan lengkap gak dibolehin sama bapaknya. Tapi bocah-bocah cilik itu, mereka gak bawa apa-apa, tapi sama bapaknya malah diperbolehin. Sebenarnya apa sih maksud bapak ini? Aku protes dong sama bapaknya. Bapaknya cuman menjawab dengan enteng. Halah, biarin aja mas, toh nanti pagi juga turun lagi. Masnya istirahat di sini aja dulu, besok semangat jalannya, kata bapak itu sambil tersenyum manis semanis sirup marjan. Dan karena sudah kesal dengan jawaban bapak itu serta kedinginan di luar, yang mana aku waktu itu hanya pakai kaos tipis setelah keluar dari tenda, langsung berbalik ke tenda. Aku masih ngelihat temenku bubuk cantik dan karena bentar lagi subuh dan aku gak bisa tidur, aku memilih untuk sekedar ngopi-ngopi dan juga mendengarkan lagu. Paginya sekitar 5:30 aku membangunkan temanku untuk sarapan sebelum mulai pendakian. Warung si bapak yang tadi malam juga masih buka, cuma bapaknya sudah gak ada dan digantikan sama istrinya. Selesai makan, kami rapi-rapi tenda, mandi, dan kembali packing. Jam 7:30 pos sudah buka dan aku segera membayar simaksi sekitar 20.000 per hari buat satu orang dan parkir motor 5.000 per hari waktu itu. Karena aku 2 hari berdua jadi habis sekitar 90.000. Perjalanan dari base camp ke pos 1 lumayan asik. Belum masuk ke hutan tapi melewati kebun warga terlebih dahulu. Setelah itu perjalanan tembus ke desa kecil dan baru sampai di pos 1. Di semua trek berbatu dan lumayan curam. Jadi memang lumayan menghabiskan tenaga. Dari base camp ke pos 1 kira-kira 45 menit. Sampai di pos 1 ternyata disuruh bayar lagi 20.000 per satu anak satu hari. Dalam hatiku merasa bahwa cukup mahal juga naik gunung ini, padahal di Semeru saja 35.000 per hari sekali bayar. Langsung menyesal aku akhirnya naik Gunung Arjuna ini. Dan di sana aku ketemu dengan anak-anak alay yang tadi malam menyamperi tendaku. Aku bertanya ke mereka bagaimana perjalanannya, lalu mereka bilang bahwa mereka nggak mau sampai puncak karena sampai pos 2 saja mereka sudah mulai mengalami beberapa gangguan. Mereka bilang mereka mendengarkan suara-suara seperti gamelan dan juga suara-suara yang memanggil-manggil mereka. Namun ketika mereka mencari suara-suara tersebut dengan senternya, mereka tidak mendapati apa-apa. Aku yang tidak percaya begituan menanggapi dengan biasa saja. Dan akhirnya aku pamit dan mulai berjalan naik kembali. Sekarang trek sudah mulai masuk hutan. Pemandangan mulai biasa saja. Ya, namanya hutan. Kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali hanya pepohonan. Trek dari pos 1 ke pos 2 lumayan jauh, sekitar 2-3 jam. Di tengah perjalanan yang cukup melelahkan, tiba-tiba temanku merasa sedikit pusing. Aku waktu itu sudah berjalan sekitar 2 jam dan akhirnya memutuskan untuk berhenti sembari mendengarkan adzan duhur.
Aku pun membongkar-bongkar karirku untuk membuat masakan siang. Dan ketika sedang asik makan Indomie, ada pendaki yang turun. Aku pun menyapa mereka lalu bertanya, "Bang, di atas rame nggak bang?" Mereka menjawab, "Enggak kok, paling cuma ada 3 tenda di Lembah Kidang." Lalu pria itu melanjutkan, "Oh ya, kalau kalian mau naik, kalau bisa sampai pondokan sebelum maghrib ya," kata pria itu sambil berlalu. Aku pun cuma bisa menjawab, "Oke bang." Sebenarnya aku nggak mengerti mengapa dia berpesan seperti itu. Tapi ya udahlah, paling tidak aku sudah beramah-tamah dengan sesama pendaki. Selesai makan, aku melanjutkan perjalanan dan ternyata aku sudah sampai di Kop-Kopan atau pos 2. Di sana aku melihat sekitar 5 orang pendaki. Muka mereka sedikit pucat, namun mereka terlihat sedang tertawa-tawa. Aku mencoba untuk menyapa mereka. Mereka cuma melirik dan juga mengangguk. Sampai di Kop-Kopan, aku berusaha untuk memenuhi air minumku kembali. Dan ketika aku mencoba mengambil air, aku teringat satu hal. Tidak ada pendaki yang naik sebelum aku. Dan karena memang dari setengah 6 tadi, base camp masih sepi. Dan catatan Jimaksi juga menyatakan bahwa aku adalah orang pertama yang mendaki di hari itu. Lalu siapa mereka? Dan ketika berpikir seperti itu, tiba-tiba kabut naik tebal sekali. Aku nggak mengerti lagi kenapa tiba-tiba ada kabut ini. Tapi sumpah ini kabut benar-benar tebal. Jarak pandang menjadi kabur dan aku nggak bisa lihat apa-apa. 5 orang tadi yang tertawa-tawa juga sudah tidak kelihatan. Aku cuma mendengar suara ketawa mereka saja. Sumpah, saat itu aku merinding parah. Dan karena memang sudah siang sekali dan aku tidak mau terjebak di trek pada malam hari dan sudah merasa nggak beres di sini, aku akhirnya mengajak temanku tersebut untuk menembus kabut. Karena yang pasti feelingku saat ini sudah mulai acak-acakan. Pikiranku juga sudah sedikit semrawut. Kabut mulai berganti ke hujan ringan hingga medium. Tapi aku tetap lanjut dan memang gak ada waktu banyak lagi. Jalan mulai terlihat menyempit, kiri tebing, kanan jurang, dan jalan mulai banyak menanjak. Sekitar jam 4, aku mulai beristirahat di lembah yang sangat indah. Aku melihat lembah itu seperti di film-film. Tapi sumpah lembah ini begitu memukau. Dan di sana aku seperti mendengar suara mobil. Dan benar, ada mobil jeep turun dari atas. Aku sempat bingung, kenapa ada mobil bisa lewat jalan seperti ini? Karena memang treknya tidak memungkinkan sama sekali untuk dilalui kendaraan. Tapi kata temanku, gunung itu juga ada pertambangan, jadi mungkin jeep ini membawa hasil tambang. Pikiranku pun mulai sedikit tenang. Lalu aku mulai lanjut berjalan ke pondokan. Sekitar pukul 6 sore aku baru nyampe dan hari sudah mulai gelap dan juga mulai dingin. Tanpa basa-basi aku mulai mendirikan tenda di sana. Hanya berdua, ya, hanya berdua. Sama sekali tidak ada orang lain yang ngecamp di sini. Selesai membuat tenda, aku makan dan ngopi. Entah karena memang sepi sekali atau memang karena suasana lembah, suara angin yang melewati pohon terdengar jelas sekali yang langsung mengingatkanku dengan backsound film-film horor. Dan karena memang suasananya menyeramkan, temanku mulai membuka obrolan. Aku mulai ngobrol ngalor ngidul sambil merokok. Saat sedang asik merokok, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Busuk sekali, seperti telur busuk, dan angin mulai menembus ke tenda. Dingin sekali. Kami berdua langsung terdiam dengan tatapan yang aneh. Tak lama aku mendengar suara delman. Aku gak tahu suara itu dari mana, padahal aku lagi mendengarkan musik yang lumayan kencang. Tapi suara delman itu tetap saja terdengar, walaupun terdengar lirih. Lalu dengan cerobohnya temanku bercerita tentang tradisi ngunduh mantu yang terkenal di Gunung Arjuno. Tradisi ini milik makhluk tidak kasat mata yang tinggal di sana dan katanya seperti upacara pernikahan biasa.
namun pernikahan dari golongan mereka dan golongan manusia. Aku nggak tahu menau tentang tradisi ini, dan aku yang tidak percaya dengan hal-hal begituan langsung memutuskan untuk tidur. Bisa dibilang ini pertama kalinya aku tidur cepat di gunung. Biasanya kalau naik gunung nggak pernah tidur sesore ini. Namun angin kencang dan juga bau busuk yang merambat ke hidungku benar-benar membuatku terjaga. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Temanku sudah tidur duluan dan aku masih melek di dalam SB di dalam tenda. Tak lama kemudian aku merasa dadaku sedikit sesak. Sesak sampai aku merasa batuk-batuk. Tapi anehnya aku mencoba untuk duduk dan tidak bisa. Ini benar-benar aneh. Tubuhku terbujur kaku dan entah apa yang merasukiku. Tubuhku panik dan secara tidak sadar tiba-tiba aku melantunkan azan. Sekitar 5 menitan akhirnya badanku sudah mulai bisa bergerak, tapi dadaku masih terasa sesak. Aku duduk terus minum dan samar-samar aku mendengar ada orang jalan yang memutari tendaku. Aku mulai merasa badanku panas banget, padahal angin di luar sungguh sangat menyengat. Dari luar pun terdengar suara kekeh dari seseorang. Suara tersebut terdengar seperti suara perempuan. Karena panik, aku masuk lagi ke SB untuk tidur dan aku mencoba untuk melupakan semua kejadian yang baru saja terjadi. Dadaku tambah deg-degan, tubuhku ndredeg, tapi aku harus maksain merem biar bisa tidur. Akhirnya, aku pun berhasil tertidur. Pagi harinya, sekitar pukul 6, temanku membangunkanku, membuat sarapan sebelum summit. Aku pun masih berpikir apa yang sebenarnya terjadi tadi malam. Kejadian tadi malam benar-benar di luar nalar. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk memendam cerita-cerita ini dari temanku. Aku takut dia akan ketakutan. Waktu terus berlalu, sekarang pukul 7 pagi dan aku bersiap untuk summit. Perjalanan dari shelter ke puncak lumayan jauh, sekitar kurang lebih 3 jam. Untungnya di Lembah Kidang aku bertemu dengan 4 orang pendaki yang kebetulan ngecamp di sana dan mau summit. Akhirnya kami memutuskan untuk jalan bersama. Dari Lembah Kidang, trek curam makin amsyong, menyiksa kaki dan juga dengkul. Kakiku sepertinya harus tertatih-tatih, terseret-seret, dan juga harus merasakan bagaimana sakitnya melewati 3/4 bukit kecil sebelum sampai ke puncak. Kami akhirnya nyampe puncak sekitar setengah 11. Ternyata di puncak cukup rame, banyak lewat jalur selain tretes. Kami pun saling berbagi cerita. Aku menceritakan kejadian yang terjadi padaku semalam dan 4 orang yang ngecamp di Lembah Kidang juga merasa diganggu. Parahnya, bukan hanya suara-suara saja, parahnya mereka juga diberikan sosok yang menampakkan diri. Mereka berkata, hal seperti ini wajar terjadi mengingat Gunung Arjuna baru saja kebakaran. Mungkin penghuninya marah karena para pendaki tidak menjaga tempat mereka dan akhirnya mereka mengganggu siapapun yang sedang mendaki di gunung ini. Setelah itu aku mencoba untuk foto-foto karena memang kabut sudah mulai naik dan juga hari juga mulai siang. Setelah itu aku pamit duluan. Mereka berempat masih foto-foto. Perjalanan turun hampir sama seperti trek pas naik seperti tadi. Hingga sampai bukit terakhir, entah karena aku ngantuk dan apa karena aku mengambil jalur yang salah, aku melihat dengan sadar ada pita petunjuk jalan. Aku merasa jalan itu benar, tapi ada apa dengan jalan ini sebenarnya? Karena baru sebentar kami berjalan, kami sudah bertemu dengan jalan buntu. Dan setelah melihat sekeliling,
Tiba-tiba aku melihat hutan yang bekas terbakar di belakangku tiba-tiba hilang. Dan anehnya jalan setapak yang baru saja aku lalui juga ikut hilang. Aku panik tapi tetap berusaha tenang. Aku mulai mencari HP-ku dan mencari sinyal walaupun itu cukup mustahil. Sekitar setengah jam aku menunggu sinyal dan sama sekali tidak mendapatkannya. Aku mendengar 4 pendaki tadi yang ada di puncak sedang memanggilku dan mereka terasa jauh sekali. Aku juga bingung mengapa mereka bisa lihat aku. Akhirnya aku refleks lari ke sana. Ternyata aku nyasar lumayan jauh dari mereka, sekitar 5 kilo dari jalur pendakian. Dan aku baru tersadar, sekarang ini aku sedang berada di alas Lali Jiwo yang mitosnya ada kerajaan gaib di sana. Mereka biasanya menyasarkan orang-orang pendaki yang sengaja mereka sasarkan untuk dinikahkan dengan warga alam gaib mereka. Karena aku takut nyasar lagi, aku putuskan untuk bareng turun bersama 4 pendaki tersebut sampai ke Lembah Kidang. Sekitar jam 4 aku sampai ke tenda. Aku masak, makan, lalu packing rapi-rapi. Yang pasti aku berpikir bahwa aku harus segera turun. Lalu tiba-tiba ada bapak yang mendatangiku. Bapak-bapak ini badannya gendut, pakai kaos oblong dan sandal jepit. Orang sakti macam apa? Dan dari kerajaan mana yang naik gunung hanya pakai sandal jepit? Dia nanya ke aku, "Dek, baru nyampe ya? Atau udah mau turun?" Aku menjawab, "Udah mau turun nih bang." Lalu dia mulai menatapku parau. Aku sedikit takut melihat wajahnya. Dia kemudian berkata, "Oh iya dek, kalau bisa sampai kop-kopan sebelum maghrib ya, sebelum anak-anak naik." Kata bapak itu. Aku hanya mengernyitkan dahi. Siapa juga anak-anak yang mau naik gunung maghrib-maghrib? Aneh banget. Lalu habis itu dia pergi begitu saja, hilang ditelan ilalang. Aku dan juga temanku yang sedang packing dibuat bingung karenanya. Namun aku dan temanku berusaha untuk tetap tenang, seperti mencoba mengatakan bahwa ini bukan apa-apa, semua baik-baik saja. Setelah packing kami pun langsung turun. Senja mengintip dari balik dedaunan sambil mendengarkan lagu dan ngobrol santai. Pokoknya sore itu adalah sore yang asoy. Tapi anehnya sepanjang jalan aku turun, tak ada satupun pendaki yang aku temukan. Ya, mungkin belum ada yang tahu kalau Arjuno sudah dibuka. Aku berprasangka baik. Sampai tiba-tiba di perjalanan, aku ketahan dengan azan maghrib, yang mana aku juga belum sampai kop-kopan. Aku menghormati panggilan Tuhan tersebut dengan rehat sebentar, mendiskusikan apakah kita akan apes lagi. Setelah azan maghrib selesai berkumandang, kami pun berdoa agar kami bisa selamat sampai kos-kosan. Dan sumpah, tempat ini benar-benar seram saat gelap. Kalau kalian pernah ke Arjuno, pasti kalian paham bagaimana suasana di sana. Tak ada satupun orang yang aku temui di jalur itu. Kami benar-benar sendirian. Karena persediaan air kami sudah habis, kami akhirnya mengisi air di sana. Karena aku pernah dengar ada orang hilang pas ngisi air di sini dan ketemu 2 tahun kemudian, dan sederet kejadian kampret kemarin, akhirnya aku memutuskan untuk mengambil air berdua dengan temanku. Aku tidak mau sendiri lagi sekarang. Setelah itu, aku mencoba untuk melanjutkan turun ke pos 1. Aku sudah mulai lega bahwa perjalanan dari Kop-Kopan tidak begitu jauh. Dalam bayanganku, ya paling sekitar 15 menit saja. Namun tidak semudah itu. Sepertinya makhluk-makhluk astral itu tetap penasaran dan terus menjahili kami berdua. Mulai dari kakiku yang begal-begal dan rasanya seperti jalan sendiri, dan temanku yang sudah mulai bengong. Pohon sekitar juga sudah mulai goyang-goyang sendiri, padahal tidak ada angin sama sekali, serta rasa panas yang absurd yang menggerogoti tubuhku jelas membuatku berpikir ada yang tidak beres. Dan karena khawatir dengan temanku, aku mulai berinisiatif untuk membackup dia.
Dan karena peneranganku juga minim dan kaki yang sudah mulai melehoi, aku terpeleset. Aku berteriak-teriak sampai 3 kali, baru temanku mendengarnya dan langsung menghampiriku. Sungguh aneh, bagaimana temanku yang berada di dekatku tapi tidak mendengarku berteriak. Ya, aneh sekali. Dan ketika aku mulai mengecek, betisku terluka sekitar 7 cm dari dengkul ke bawah. Saat itu aku memakai celana kargo pendek. Aku mulai gak tahan. Dalam hatiku mulai memaki-maki gunung ini. Sesuatu yang sangat tidak dianjurkan ketika kalian berada dalam posisiku. Dan betul saja, gara-gara makianku tersebut, terhitung sudah 5 kali aku berputar-putar di tempat dan selalu saja kembali ke tempat yang sama, yaitu tempat di mana aku jatuh tadi. Aku pun mulai berdoa dalam hati, meminta maaf kalau ada kata-kata yang gak sopan ke penghuni yang ada di sini. Sambil menunggu adzan Isya, aku mulai merokok sambil mengobati luka yang mulai mengeluarkan banyak darah. Setelah setengah jam aku rehat, aku langsung melanjutkan perjalanan lagi. Dan untungnya tidak sampai 20 menit aku sampai ke pos 1, tempat aku membayar SIM Maxi kedua. Dan aku sudah mulai merasa lega karena sebentar lagi akan nyampe ke base camp dan gangguan itu pasti sudah selesai. Namun pikiranku salah, gangguan itu masih saja mengikutiku. Setelah melewati pos 1, seharusnya aku sudah masuk ke pemukiman warga. Tapi anehnya, aku masih berada di dalam hutan. Di situ aku mulai merasa janggal lagi. Sampai akhirnya aku mendengar ada suara anak kecil ramai-ramai, berisik sekali, seperti anak TK atau anak TikTok yang sedang kopdar di kota tua. Aku mulai ngaco lagi dan ingat petuah dari laki-laki di shelter tentang anak-anak yang akan naik. Dan benar saja, sepersekian detik kemudian, ada sekitar 7 hingga 10 bocah kecil berlarian keluar dari balik pohon. Mereka mayoritas pakai kaos, celana pendek, dan hanya memakai sendal. Beberapa malah tidak memakai sendal alias nyeker. Mereka tertawa-tawa berlarian tanpa penerangan sama sekali. Padahal di sini tempatnya sangat gelap. Jika tanpa penerangan, tentu saja sangat sulit untuk dilalui. Tapi bocil-bocil ini, entahlah, aku sudah tidak bisa berpikir tenang saat ini. Aku merasa merinding dan bulu kuduku mengarah ke mereka. Aku gak bisa lihat mata mereka. Entah karena gelap atau memang... entahlah. Aku tetap berusaha tenang. Kali ini pikiranku hanya kufokuskan untuk makan lalapan pas nyampe ke kos-kosan nanti. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang nanya, "Di atas rame gak, Mas?" Mendengar pertanyaan itu, aku tidak menjawab. Karena memang anak-anak itu dalam pikiranku bukanlah manusia. Tapi temanku menjawab, "Rame, Dik," kata temanku. Aku hanya tetap fokus ke jalanku. Aku ngerasa ada salah satu mereka yang fokus matanya kepadaku. Sangat fokus dan tanpa malu ngomong, "Hati-hati, Mas," kata bocil itu kepadaku. Aku benar-benar terkejut sekaligus kesal kepada bocil itu. Rasanya ingin kusumpal mulut mereka dengan sempak yang sudah 3 hari tak kuganti ini. Aku melanjutkan perjalanan dan bocil-bocil itu masih saja berlarian. Entah halu atau bagaimana, aku merasa suara si bocil tadi terus terdengar di kupingku. Sangat aneh. Dan sampai kami di sebuah perbatasan antara hutan dan perkebunan warga. Aku sebenarnya sudah merasa aneh. Kenapa aku nyampe sini tanpa melewati perumahan warga? Tapi karena semua peristiwa aneh hari ini, aku merasa semuanya seperti wajar-wajar saja. Di pikiranku hanya ada satu kata, aku harus selamat sampai kos-kosan. Di perkebunan pisang tidak ada penerangan. Headlamp yang kami bawa juga sudah habis. Hanya cahaya berpendar yang sama sekali tidak terang. Namun sepanjang perjalanan aku masih merasa bahwa mereka, makhluk tak kasat mata tersebut, masih mengintai kami.
Aku merasa jalan yang aku lewati sudah benar, seperti pas pertama kali aku naik ke sini. Sampai tiba-tiba aku sampai di ujung kebun dan aku tahu pas aku naik, aku sama sekali tidak naik lewat sini. Jalur ini asing bagiku. Tempatnya seperti lorong gelap, kanan kirinya pohon pisang besar-besar. Dan yang bikin semakin seram, di ujung lorong tersebut terdengar suara gonggongan anjing yang sangat banyak. Sumpah, itu adalah saat-saat yang menakutkan bagiku. Bahkan temanku langsung mengeluarkan pisau lipatnya untuk berjaga-jaga. Kami semua terpaku, tapi tak ada yang berani jalan duluan. 5 menit kaki kami terpancang di tanah. Kami saling dorong-mendorong sampai akhirnya kami memutuskan untuk mencari jalan lain. Dan ternyata memang gak ada jalan lain selain lorong yang kanan kirinya adalah pohon pisang itu. Aku merasa kebun ini berbentuk kotak dan cuma lorong itu satu-satunya jalan bagi kami untuk keluar. Dan akhirnya aku menemukan sebuah parit kecil di sebelah lorong tersebut. Aku berpikir ini pasti sumber air ke desa. Dan ya sudah, kami putuskan untuk mengikuti parit tersebut dan berharap akan segera sampai ke pemukiman warga. Saat aku mulai mengikuti parit ini, akhirnya parit ini tembus ke sebuah jembatan kecil, tapi kami harus naik dulu dan lumayan tinggi. Akhirnya kami berdua bahu-membahu buat nyampe ke atas dan ternyata benar. Parit ini memang sumber air ke desa di sekitar base camp, tapi bukan desa yang aku temui pada awal pendakian. Desa di sini sangat sepi sekali, seperti tidak ada orang, bahkan seperti desa mati. Aku melihat ada tempat seperti villa, tapi cukup berantakan. Ada juga warung, pintunya terbuka, tapi tak ada orang yang menjaganya. Aku tadinya mau nanya ke sana, tapi gak jadi. Aku takut duluan. Itu mungkin saja warung hantu. Akhirnya kami membuka HP kami masing-masing untuk mencari sinyal, namun tetap saja aku dan temanku tidak mendapati sinyal sama sekali. Bingung, masa iya di sebuah perkampungan bahkan ada villa, kami sama sekali tak mendapatkan satu bar sinyal pun. Dan akhirnya kami memutuskan untuk terus jalan mengikuti jalur yang ada pada jembatan tadi. Seperti jalur di sekitar gunung pada umumnya, jalur aspal tapi turunan curam dan gelap sekali. Kami sampai di sebuah perempatan. Di situ kami melihat ada orang berjalan, tapi orang itu berjalan tidak mengarah pada kami. Aku yang udah merasa capek, lelah, letih, lesu, lunglai, langsung berinisiatif untuk membuka jalan duluan. Temanku ada di belakang. Aku berpikir kalau sudah nyampe villa di situ pasti depannya ada jalan raya. Dan benar saja, sekitar 15 menit kami turun ke villa tersebut, sampailah kita pada sebuah jalan raya. Dan tahukah kalian, pas kita keluar dari sana, orang-orang pada ngeliatin kami. Tatapan mereka sangat aneh. Salah satu ibu-ibu ada yang nanya pada kami, "Dari mana, Mas?" Kata ibu itu. Aku pun menjawab, "Dari Arjuno, Bu, baru turun." Ibu-ibu itu pun mengernyitkan dahi. Dia sedikit bingung. "Loh, Mas, kok turunnya dari sana?" Kata ibu-ibu itu. Aku yang gak mau cerita apa yang baru saja terjadi hanya tersenyum kepada ibu itu, lalu bertanya, "Oh ya, Bu, base camp Tretes di mana ya, Bu?" Ibunya menjawab, "Walah, Mas, base camp Tretes ada di sana, Mas, 10 kilo dari sini." Kata ibu itu. Aku pun sedikit shock mendengar jawaban dari ibu tersebut. Aku tidak menyangka bahwa aku sudah nyasar sekitar 10 kilo dari jalur resmi. Namun sepertinya ibu-ibu itu tahu apa yang sedang terjadi padaku. Ia juga bercerita bahwa dulu memang ada pendaki yang hilang dan sampai sekarang masih belum ditemukan. Aku pun mulai merasa bersyukur bahwa aku sudah bisa selamat dari Gunung Arjuno ini. Tidak terbayang bagiku jika aku harus hilang di gunung ini. Dan untungnya aku sampai di rumah dengan selamat. Sampai sekarang aku berpikir,
Siapa 5 orang pendaki yang tadi kutemukan di Kop-Kopan? Dan kemana mereka sekarang? Soalnya mereka sudah tak kelihatan lagi. Mungkinkah mereka adalah para pendaki yang hilang itu? Entahlah, aku tak mau berpikir hal-hal yang aneh-aneh lagi. Pesan moralnya, jangan pernah meremehkan sebuah gunung, seberapapun sering kalian mendaki. Memang benar kalau gunung itu tempat sakral yang dikeramatkan dan dicap sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Kejadian mistis ini sama sekali tidak membuatku kapok dan malah menjadikan aku lebih menghargai alam. Dan itulah kisah yang dapat kami sajikan pada kalian semuanya. Semoga kalian terhibur dan mampu mengambil manfaat dari cerita tersebut. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.